Selamat sore dan selamat bergabung kepada para tamu undangan dan peserta yang telah hadir dalam acara Public Expose tahunan PT Bagi Sumatera Plantation terbuka. Selanjutnya akan disebut dengan perseroan yang diadakan secara online pada Rabu 19 Juni 2024. Bapak-bapak dan ibu-ibu tamu dan peserta sekalian, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk memperkenalkan anggota Direksi Perseroan yang hadir pada hari ini. Selanjutnya adalah anggota Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut. Bapak Vinayaka BS selaku Wakil Direktur Utama. Bapak Andi Widianto Setianto selaku Direktur. Dan selaku moderator pada acara Public Expose tahunan Perseroan ini yaitu Ibu Larissa Shanya. Baik, kepada Bapak dan Ibu, tamu dan peserta, sebelum kita memulai acara, kami akan menayangkan dan membacakan tata tertib Public Expose tahunan Perseroan sebagai berikut. 1. Public Expose tahunan ini diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan konferensi video. 2. Hanya peserta yang telah melakukan registrasi webinar Public Expose tahunan Perseroan dengan nama dan institusi yang jelas yang berhak mengikuti Public Expose tahunan dan berhak mengajukan pertanyaan. 3. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A yang disediakan pada platform konferensi sejak pemaparan Public Expose tahunan dimulai, dengan wajib menyebutkan nama lengkap dan nama instansinya. 4. Pertanyaan terkait dan relevan dengan materi Public Expose tahunan akan dijawab oleh Direksi Perseroan ketika sesi tanya jawab dibuka. 5. Mengingat keterbatasan waktu, alokasi sesi tanya jawab akan dilakukan seluruhnya dalam 20 menit. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, keseluruhan materi Public Expose tahunan dapat Anda unduh melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Baiklah, kini tiba saatnya kita akan memulai acara Public Expose tahunan tahun 2024. Untuk itu, kami mempersilakan kepada moderator Ibu Larissa Shanya untuk membuka rapat. Kepada Ibu Larissa, kami persilahkan. Terima kasih kepada MC. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita bersama-sama mengikuti Public Expose tahunan. Sebagaimana telah disampaikan, agenda utama dari Public Expose tahunan ini adalah penyampaian paparan kinerja Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah kami rilis ke Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan kepada publik, yaitu laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Dan presentasi materi akan disampaikan oleh Bapak Andi W. Setianto, selaku Direktur Perseroan yang membidangi Investor Relation. Perlu kami sampaikan kembali, setelah paparan kinerja tersebut, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A yang ada di bagian bawah dari aplikasi Zoom Bapak dan Ibu sekalian. Pertanyaan dapat diajukan kapan saja sepanjang acara Public Expose tahunan ini. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibacakan untuk kemudian dijawab oleh direksi pada saat sesi tanya jawab dibuka. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk segera pada paparan kinerja Perseroan yang akan disampaikan oleh Bapak Andi W. Setianto. Kepada Bapak Andi kami persilakan. Oke, terima kasih. Dari halaman pertama mungkin. Oh, oke. Jadi kita Public Expose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Kita mulai acara paparan publik sesuai laporan keuangan 31 Desember 2023 yang diadakan di Jakarta 19 Juni 2024. Melanjutkan RUPS yang baru saja sudah selesai dengan lancar. Silakan berikutnya. Ya, lanjut. Oke, jadi kita hari ini seperti biasa itu lanjut aja.
agendanya. Ya, per 31 Desember 2023 itu susunan pemegang saham seperti di layar ya. Lanjut. Kemudian susunan komisaris dan direksi juga seperti di layar. Mungkin kita lanjut aja. Oh, sebelum itu ada satu lembar yang goals bukan? Jangan coba-coba. Ya. Jadi tujuan dari manajemen adalah terus memperbaiki produktivitas dan berkelanjutan di operation dan di struktur permodalan. Lanjut. Kalau history and milestones kecil mungkin memang saya juga harus buka di laptop saya. Tapi summary-nya tahun 1911 itu adalah mulainya dari kebun karetnya Belanda. Kemudian yang kunci-kunci aja di IPO itu tahun 1990, IPO di Jakarta Stock Exchange. Kemudian baru tahun 92 memasuki bisnis sawit. Jadi tadinya masih karet. Dan kemudian corporate action pertama tahun 97, stock split. Kemudian 2004 stock split lagi dan right issue yang pertama. 2007 right issue yang kedua. 2010 right issue yang ketiga. Nah, ini yang kunci 2007 dan 2010 itu saat-saat krisis seperti tahun 98 lah ya, itu krisis pertama, itu krisis Asia. 2007-2010 itu krisis lagi yang 2008 global financial crisis, subprime mortgage. Tapi disitulah kita, setiap right issue itu adalah ekspansi jadi biasanya. Terus dari halaman ini kita bisa lihat bahwa kita walaupun bagaimana tetap comply kepada RSPO atau Roundtable Sustainable Palm Oil dan kaidah-kaidah ISO atau International Standard Organization untuk Environmental Management System atau untuk Quality Management System. Lanjut. Oh, masih milestone ya? Ya. Kita lihat lagi, memang kita terus comply kepada ISO, ISPO, RSPO, dan standar-standar keselamatan kerja SM3, dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Ya, ini chart ini hanya menandakan bahwa, oh salah itu ya, oh enggak. Oh ya, jadi pada saat kita ekspansi tadi right issue yang kedua dan ketiga itu, memang pada saat harga CPO lagi tinggi-tingginya. Ini kan harga CPO Rotterdam Cargo Insurance Freight Rotterdam dari 2009 sampai 2024. Kita melakukan ekspansi terakhir di tahun 2008-2010 tadi memang pada saat CPO tinggi-tingginya. Setelah itu harga CPO terus turun sampai 2019 sebelum COVID itu. Nah, pada saat setelah COVID baru harganya naik. Karena pent-up demand gitu. Tadinya demand terhadap produk sawit jadi meningkat. Nah, sekarang udah kembali lagi enggak setinggi pada saat 2022 ya. Kita bisa lihat di situ. Oke, lanjut. Dan juga pada saat kita ekspansi terakhir itu di 2011 pada itu rupiahnya kita lihat, karena kita lagi sensitif nih sekarang ya, kalau baca berita kan rupiah 16.500 mau kalah 17.000 gitu kan ya. Jadi waktu kita ekspansi di 2008-2011 tuh saat rupiah cukup rendah sih. Maksudnya cukup kuat, sorry. Ini karena grafiknya kan against US dollar ya. Jadi pada saat kita ekspansi itu menggunakan leverage dalam US dollar gitu. Jadi kita terkena imbas dari dua sisi, yaitu kurs yang melemah karena hutangnya US dollar dan harga komoditas yang tidak menguntungkan gitu ya. Lanjut. Jadi itu backdrop ceritanya mengenai BSP gitu ya, tapi kita kan tadi judulnya adalah terus meningkatkan produktivitas dan sustainability atau keberlanjutan dari sisi operasional dan financial.
Jadi bukan bukan hal yang mudah, tapi kita terus lakukan. Jadi ini adalah standar-standar yang kita comply with, RSPO, ISPO, SM3, ISO proper. Lanjut. Pada dasarnya semua itu kita berkomit untuk tidak ada deforestasi, memanage peat, memanage gambut, dan tidak ada eksploitasi satu-satu. Kalau deforestasi maksudnya bagaimana gitu, dengan terus memelihara daerah-daerah yang mempunyai karbon tinggi dan konservasi. Jadi walaupun di lahan sawit tidak semua juga sawit, ada juga yang kita konservasi atau kita jaga. Kemudian juga tidak melakukan pembakaran dalam membuka lahan, dan langkah-langkah mengurangi dari emisi gas rumah kaca. Kalau no pit itu maksudnya untuk gambut yang sudah ada, kita melakukan praktek terbaik. Kalau no exploitation itu berhubungan dengan manusia, itu karyawan, komunitas, pemegang saham, dan kemudian isu-isu human rights. Lanjut. Jadi kita juga melakukan sustainability report. Ini sudah ada di sustainability report. Mungkin bisa nanti ada di website untuk yang hal tadi itu ya. Jadi highlightnya tuh di bawah bahwa untuk pengurangan konsumsi energi, kita dari tahun 2022 ke 2023 itu menurunan konsumsi energi sampai 81,65%, dan juga emisi rumah kaca sebesar 58,66% penurunannya. Lanjut. Juga untuk sustainability dalam konteks sosial, kita mempunyai kemitraan inti dan plasma ya sebesar 14.975 hektar atau sama dengan terkait 10.539 orang. Dan hektar dari kemitraannya juga meningkat dalam periode 2022-2023 yaitu 88,51%, dan darah orangnya juga meningkat 107,33%. Lanjut. Juga dalam anggaran pun meningkat, ya ada peningkatan. Lanjut. Ini hanya detail dari tadi yang high conservation area. Lanjut. Kemudian ini juga detail dari area-area lahan perseroan yang sudah ISPO dan RSPO. Lanjut. Ya, terusnya langkah-langkah yang kita lakukan tadi di RUPS juga dinyatakan bahwa sebenarnya industri sawit itu sudah circular. Sebelum orang-orang terkenal dengan kata-kata circular atau sustainable. Karena limbah sawit itu sudah digunakan untuk bahan bakar boiler dari dulu. Ya orang nggak tahu bahwa pabrik sawit itu tidak pakai listrik PLN, hanya mulainya aja pakai solar, tapi setelah itu pakai limbah sawit, jadi semua dipakai. Namun nggak cukup dengan itu, kita juga terus menambah circularity. Kita paham bahwa dari pabrik kelapa sawit itu ada limbah cair yang kalau kita kelola lagi, itu limbah cair kelapa sawit, pabrik kelapa sawit itu bisa menghasilkan ya suatu yang berharga, yaitu biogas. Ya ini lanjut. Maka kita berinisiatif waktu itu bekerja sama dengan perusahaan yang sudah berpengalaman di bidangnya. Kenapa kita masih highlight? Karena ini tahun 2023, karena kita public expose 2023 ya. Memang dalam pelaksanaannya menjual dalam hal ini biogas itu dikompres menjadi biokompres natural gas. Dalam pelaksanaannya karena harus dijual ke pihak ketiga, pihak luar, itu ada isu-isu misalnya pihak luar itu mensyaratkan kita betul-betul comply, ada misalnya orang luar masuk ke kawasan kebun kita gitu ya, itu mereka juga jadi ragu gitu, jadi tidak yakin. Nah itu memang masalah-masalah itu, padahal biasa ya, itu terjadi hal yang biasa gitu. Jadi kita sedang juga memikirkan alternatif lain, apakah sebenarnya alternatifnya biogas itu bisa kita pakai untuk kita sendiri,
Misalnya untuk bahan bakar boiler menggantikan cangkang, cangkangnya bisa kita jual. Jadi banyak yang kita sedang, jadi ini suatu hal yang work in progress lah ya, pasti bukan berhenti gitu, tapi work in progress. Lanjut. Ya lanjut, ini waktu itu kita sudah melakukan announcement di surat kabar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh CDM atau carbon mekanismenya United Nations. Lanjut. Ini cuman lagi-lagi iklan di surat kabar. Lanjut. Ini juga tanda tangan kerjasamanya. Lanjut. Ini bahwa yang kita pilih bukan sembarangan ya, karena sudah banyak yang sudah dilakukan oleh partner kita itu. Nah itu salah satu yang terbaik untuk biogas power plant di Indonesia. Dan kemudian dengan wilayah kerja tidak hanya di Indonesia tapi juga di Amerika, Eropa, Amerika Selatan dan lain sebagainya. Lanjut. Ya, ini juga hanya menambahkan tadi bahwa bisa dijadikan kompos, biochar ya. Jadi mungkin ini nanti kalau ada pertanyaan, tapi dari dari biomasa sawit itu seperti tandan buah kosong atau tandan buah kosong atau empty fruit bunch, itu yang selama ini digunakan untuk mulching atau ditaruh di piringan sebagai pupuk yang kita nunggu untuk dekompos secara alami. Itu bisa kita percepat prosesnya dengan dibuat kompos atau dijadikan biochar yang juga akan aplikasinya bisa untuk kembali menyehatkan, menjadi biofertilizer, gampangnya begitu aja. Dan bahkan mendapatkan carbon credit. Lanjut. Selain tadi ya meningkatkan produktivitas tadi ya dan kebermanfaatan ya, sesuai juga dengan Trimatra Bakri ya, bermanfaat untuk Indonesia bersama. Itu kita juga ada aspek CSR seperti berpartisipasi dalam renovasi masjid. Lanjut. Kemudian bahkan membangun masjid mungkin salah satu yang terbesar di Sumatera Utara, bersama dengan pemerintah daerah, tentu di atas lahan kami gitu ya. Maksudnya lahan HGU kami, itu semua juga lahan pemerintah, lahan rakyat. Lanjut. Kemudian juga tidak kurang kita mendukung kegiatan olahraga dan pemuda mendapat kejuaraan, itu kejuaraan sepak bola. Lanjut. Juga untuk disaster response seperti gempa bumi, kita juga ikut berpartisipasi, dan grup Bakri secara keseluruhan kita memang punya Yayasan Bakri untuk Negeri dan Bakri Amanah yang selalu tanggap dalam isu-isu sosial dan kegiatan sosial di seluruh Indonesia. Lanjut. Untuk petani, smallholders, yang kita sudah lakukan adalah tentu bekerja sama dengan fasilitas seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDPKS. Kita sudah bermitra dengan 20% HGU kita di kisaran, yaitu sekitar 4.400 petani, yang skemanya nanti bahkan setelah ini kita akan lebih advance lagi. Kalau sebelumnya kita hanya bermitra dengan 4.400 hektar, tapi kita akan melanjutkan dengan tidak hanya bermitra kebun, tapi juga bermitra pabrik. Nanti kita akan informasikan selanjutnya pada saat itu sudah terrealisasi. Nah, hal itu kenapa itu ada tabel Sustainable Development Goals ditaruh di besar-besar di bawahnya? Karena itu salah satu guidance dari United Nations mengenai acuan untuk keberlanjutan. Tadi kan kita ngomong kita mau produktif dan keberlanjutan kan ya. Yang nomor satu dari keberlanjutan itu adalah pengentasan kemiskinan atau no poverty. Jadi yang lain adalah mengikuti dari SDG number 1. Dengan kita bermitra dengan petani itu, dari 16 juta hektar sawit sekarang 40% lebih itu adalah petani. Mungkin banyak yang bilang, oh Indonesia itu nomor 1 sawit di dunia, tapi banyak punyanya Malaysia gitu kan ya. Ya mungkin benar, tapi coba dibuktikan deh. Yang saya tahu 40% itu petani dan itu growing. Dan kita mendukung petani khususnya untuk SDG number 1. Lanjut.
Nah, tadi kita balik, seperti saya bilang tadi, Indonesia itu sawit 16 juta hektar. Total hektar Republik Indonesia itu 190 juta hektar. Tinggal di Google aja ada kok angkanya itu. Jadi artinya jumlah hektar sawit Indonesia itu hanya 8% sekitar dari total luas area NKRI. Dan smallholders itu dari 16 juta, 7 juta hektar dan bertambah terus. Jadi 42% dan terus bertambah. Nah, dari 16 juta hektar sawit itu produktivitasnya, ini kita mengutip dari referensi asing ya, bukan dari referensi kita sendiri. Itu produktivitas sawit adalah 3,5 ton minyak per hektar. Nah, ini soybean itu yang kompetitor paling dekat minyak kedelai itu 0,5 ton per hektar atau 1/7-nya aja. Jadi kalau kita ngomong deforestasi ke depan gitu ya, untuk satu minyak atau sama-sama minyak, sama-sama untuk produksi 1 ton minyak itu kedelai perlu 7 kali luas lahan. Jadi mana yang lebih deforestasi kalau ke depan gitu ya. Kan kita tetap perlu lahan. Kalau ke belakang, kalau kita ngambil cut off-nya, karena semua rumah kita, rumah orang Eropa juga tadinya hutan. Kalau kita ngambil cut off-nya, semua juga hutan gitu. Jadi kalau kita ngomongnya ke depan, ya yang paling nggak deforestasi ya palm oil gitu. Lanjut. Nah itu faktanya memang data produktivitas saat ini sawit Indonesia 3 ton per hektar. Yang rendah memang di petani karena untuk kebun korporasi itu biasanya 5 ton per hektar, 6 ton per hektar. Tapi petani itu ya 1-2 ton per hektar gitu kan ya. Jadi yang narik ke bawah. Nah itu makanya sebenarnya potensi bisa 10 ton per hektar itu saya ngomong karena dari bibit kita sendiri. Jadi Bakri juga punya bibit unggul sendiri yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian dengan produktivitas minyaknya 10 ton per hektar, nanti kita bicarakan. Nah jadi dengan 3 ton per hektar 16 juta hektar tadi aja, Indonesia tuh sudah world number 1 gitu. Nomor 1 di dunia. Saya suka kalau ketemu orang saya nanya, ada yang tahu nggak Indonesia itu nomor 1 di dunia apa? Mereka pada diem aja gitu, padahal akademisi. Ya, mereka mungkin itu yang kebetulan saya juga di asosiasi kampanye positif, jadi itu yang mungkin harus kita lebih bangga ke depan. Kalau kita nonton bola menang kan seneng banget gitu ya. Kita udah punya yang nomor 1 dunia yaitu di sawit, ya kita harus bangga dan kita harus tingkatkan gitu. Dan nomor 1-nya itu nomor 1 yang jauh sekali, yaitu dengan 60% global market share. Nomor 2-nya Malaysia itu 25% aja. Jadi kita dominan 60%. Apalagi kalau kita replanting itu menjadi pakai bibit unggul, itu akan dengan mudah meninggalkan kompetitor vegetable oil yang lain dan bahkan Malaysia gitu. Oke lanjut. Jadi waktu saya pertama kali masih mulai di BSP tahun 2013, itu kebetulan kalau kita ngomong soal bibit unggul itu dengan ahlinya waktu itu orang asing nih, jadi kita lihat pohonnya pendek, buahnya banyak. Waktu itu kebetulan ada wartawan yang mau meliput dari Bisnis Indonesia, jadi saya simpen foto ini. Itu tahun 2014 mungkin waktu itu. Ya, lanjut. Jadi dari mana sih produktivitas sawit itu bisa ditingkatkan gitu? Kita harus mengerti anatominya ya, bahwa yang namanya kebun sawit itu ya namanya kebun, bukan bedanya sama hutan itu biodiversity, meaning nggak satu jenis tanaman, tapi kalau perkebunan ya memang tujuannya adalah produktivitas tinggi. Makanya kalau semata kita melihat ya seperti pohon-pohon yang tertata seperti itu dengan kerapatan, dan tentu kita nggak ingin ada faktor yang mengganggu gitu. Jadi kalau ada yang hidup di situ juga terganggu kali karena harus panen dan pupuk dan lain sebagainya. Jadi memang cara produktivitasnya itu dengan sebanyak-banyaknya pohon per hektar dan kemudian sebanyak-banyaknya tandan per pohon dan kemudian setebal-tebalnya mesokarp per brondol gitu ya, karena itulah yang bagian kuning itulah minyaknya.
dan setinggi-tingginya extraction rate di pabrik dan sedikit-dikitnya loss. Ya, tentu yang utilisasi pabrik yang tinggi, itu yang kita inginkan. Lanjut. Nah, kita untungnya adalah waktu kita ekspansi tadi ceritanya 3 kali right issue sebelum sampai dengan tahun 2008-2010 itu ada satu yang kita lakukan adalah kerjasama dengan ASD Costa Rica. ASD Costa Rica ini adalah dia memiliki plasma nutfah atau bapak dan ibu sawit yang paling lengkap di dunia sebagai perusahaan swasta. Mungkin cuman kalah sama Malaysia sebagai negara. Tapi sebagai perusahaan swasta dia adalah yang mempunyai genetik material paling lengkap di dunia. Nah, kita bekerja sama jadi untuk memilih bapak dan ibu yang unggul enak, tinggal datang ke kebun mereka aja dan kita pilih yang bagus yang ini, yang bagus yang ini, kita kawin-kawinin gitu. Terus dibawa ke Indonesia. Nah, itu yang kita lakuin. Jadi yang tadi kita inginkan untuk bapak dan ibu yang bisa menghasilkan anak yang bisa banyak per hektar, paling banyak buahnya per pohon, paling banyak minyaknya karena mesokapnya tebal, lebih mudah dipanen, lebih panjang usia karena tumbuhnya lambat, terus panennya lebih cepat, jadi usia total produktif lebih panjang, menghasilkan lebih banyak CPO per hektar, itu kita bisa pilih. Itu karena kita punya mitra yang punya library pohon paling lengkap di dunia dan bukan negara, jadi tidak birokratik. Lanjut. Nah, ini milestones-nya. Kita mulai dari 94 waktu itu, namun baru mendapatkan izin dari Dirjen Bun di tahun 2015 untuk 2 varietas, itu Temba dan Spring. Nanti kita bicarakan. Nah, kemudian juga ada yang development yang menarik di tahun 2022, kita mengeluarkan varietas Spring dan Temba, namun yang mempunyai resisten atau lebih resisten terhadap Ganoderma gitu. Ganoderma adalah penyakit sawit yang sangat mengganggu, dan itu yang utama itu adalah banyak permasalahan di situ, apalagi kebun yang sudah misalnya sudah 1 atau 2 kali tanam ya, aja siklus gitu. Karena kalau nanam kebun sawit itu harusnya kan ada jeda 4-5 tahun untuk menanam yang lain gitu. Tapi kita biasanya langsung tanam lagi, jadi ya memang dicari varietas yang lebih tahan penyakit gitu. Lanjut. Ya, ini hanya market share dari PT ASD Bakri sekitar 3% lah gitu ya, sempat 5% di tahun 2022, kita mungkin top 8 gitu ya, dari 20 pemain kita masih top 8 dan ini kita akan terus memperbaiki posisi kita ke depan. Lanjut. Jadi produktivitas, tadi kan kita masih dari yang di awal pertanyaan tadi ya, temanya produktivitas. Produktivitas itu yang menentukan bukan hanya kualitas dari planting material yang tadi kita seleksi dengan seksama dari bapak ibu yang unggul di Costa Rica, tapi juga tergantung dari climate dan soil tempat kita nanam, dan juga tergantung dari agronomik dan manajemen input, maksudnya best practice gitu. Lanjut, tapi kalau kita nggak punya bibit unggul, mau climate soilnya bagus, mau best practice ya nggak bisa juga gitu. Tapi jangan bilang bahwa kita kalau bibitnya unggul kok nggak bagus, ya mesti dilihat. Kalau climate soilnya bagus ya mungkin best practice-nya kali, dipupuk nggak gitu, dan lain sebagainya. Lanjut. Atau salah mungkin prosesnya. Nah, jadi kalau sedikit teknis, Dura itu ibu dan Piscifera itu bapak, menghasilkan anak yang namanya Tenera. Ini yang kita pilih di kebun sumber ya, kita cari Dura yang unggul, kita cari Piscifera yang unggul. Lanjut. Nah, tentu waktu pemilihan atau breeding dilakukan oleh breeder gitu atau pemulia, yang dicari adalah yield tadi, ton per hektar buah ya. Kemudian tadi mesocarp to fruit, maksudnya berapa tebal dagingnya untuk kita peras, dan kemudian penambahan tinggi. Yang kita mau yang penambahan tinggi yang tidak terlalu tinggi cepat, yang merah-merah itulah gitu. Lanjut. Itu untuk memperulang lagi tadi. Lanjut. Nah, itulah hasilnya contoh buah Temba dan Spring. Ada brandingnya gitu kan. Low height increment, harvest longer. Jadi kalau penambahan tingginya nggak terlalu cepat, kita bisa
memanennya lebih lama gitu, karena kalau semakin tinggi makin susah manennya gitu. Lanjut. Lagi-lagi ini produknya mungkin lanjut aja ke halaman berikutnya. Nah di sini yang tadi dibilang 10 ton per hektar itu dari mana sih? Itu dilihat dari tabel ini. Itu kita lihat tabel yang FFB dalam kurung T per hektar per tahun itu kan bisa 40 ya. Ini bukan angka yang ditebak-tebak atau spekulatif, tapi inilah angka yang diverifikasi di lapangan, memang kondisi ideal dan sudah diverifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Perkebunan. Jadi FFB per ton per hektar 40 dikali dengan oil extraction rate 25%, itulah menghasilkan 10 ton CPO per hektar per tahun. Lanjut, yang satu lagi itu juga mirip-mirip, kita lihat paling tingginya 38 dikali oil extraction rate 26%, itu hampir 10, sekitar 9,8 kalau tidak salah. Lanjut. Nah, terus kemudian varietas yang selanjutnya adalah kita tidak hanya produktivitas, karena kalau produktivitasnya tinggi tapi di tahun ke 20 atau ke 10 udah mulai berkurang populasinya karena penyakit, nggak berguna juga gitu kan. Jadi kita kebetulan memang ada, karena juga diserang Ganoderma, jadi kita gunakan itu juga sebagai blessing in disguise gitu untuk menyeleksi pohon-pohon yang tahan, yang relatif lebih tahan. Jadi kita lihat di gambar ini maksudnya apa? Jadi ada yang sebelah kiri yang kotak merah itu habis gitu ya. Tapi yang kotak putih itu pohonnya masih ada gitu. Itu yang kita gunakan jadi varietas baru tadi. Lanjut. Nah ini ya contohnya kalau menggunakan moderate resistant Ganoderma pada saat kita introduce dengan jamur Ganoderma atau penyakit Ganoderma itu, kalau yang paling kanan yang sangat tidak tahan itu jadinya begitu. Nah kalau yang tahan sedikit itu jadinya yang nomor 2 dari kanan itu moderate susceptible. Kalau yang tahan lumayan itu yang tengah intermediate, tapi kalau yang kita punya itu adalah yang Spring dan Temba MR Gano itu maksudnya MR2 moderate resistant. Lanjut. Ya ini hasil dari itu, makanya manajemen kita banyak mendapatkan penghargaan. Lanjut. Dan penghargaan lagi, lanjut. Nah selain itu di Bakri Sumatera Plantation juga kita seperti tadi mungkin sudah disebutkan pada saat TRUPS oleh Pak Bayu, oleh Direktur Utama kami, kita ingin fokus ke tanaman sawit, apalagi sudah punya bibit unggul dan lain sebagainya. Jadi mengkonversi dari lahan karet ke tanaman sawit, contohnya yang di Bengkulu. Lanjut. Kemudian ini adalah contoh dari bibit yang sudah siap tanam di Sumatera Utara. Lanjut. Kemudian juga kita bermitra dengan sekitar terpecah termasuk CSR tadi ya untuk SDG nomor 1 tadi, no poverty. Jadi kita juga membantu dengan bibit unggul untuk tanam untuk petani. Lanjut. Juga kita memperbaiki pabrik. Ini kita lihat pabriknya bersih sekali ya. Ini karena banyak sekali ya kita perbaiki pabrik untuk selain produktivitas tinggi tapi juga sustainability, kebersihan, ISO tadi, banyak keselamatan dan lain sebagainya. Lanjut. Ini adalah award untuk Bakri sendiri, Bakri Sumatera Plantation sendiri. Tadi kan yang untuk ASD Bakri ya, kita dapat dari Pak Bahlil waktu itu, dari Menteri Investasi. Tahun lalu itu anugerah investasi pionir bersama-sama di sebelah. Kebetulan saya yang waktu itu mungkin yang lain pada berhalangan, tapi sebelah saya itu ada dari Shell gitu, yang paling kanan tuh dari Shell, kemudian yang kedua dari kanan tuh Unilever, yang ketiga dari kanan itu mungkin terkenal itu Pak Tony Wenas dari Freeport gitu ya. Yang sebelah kirinya itu yang dari domestik itu ada, saya lupa itu Kereta Api Indonesia kalau nggak salah, KAI sama satu lagi lupa. Oke, lanjut. Nah ini yang aset yang dimiliki BSP, Bakri Sumatera Plantation, totalnya yang kita manage adalah 69.713 hektar planted, terdiri dari inti atau nukleus 39.852 hektar, sawit dan kemudian plasma
itu 14.975 hektar, dan kemudian karet 14.886 hektar. Dengan 5 pabrik kelapa sawit dan 2 pabrik karet. Lanjut. Untuk kinerjanya memang di tahun 2023 ini karena kita tadi memperbaiki kinerja dengan replanting, namun memang karena kita juga baru replanting, ini kan belajar ya, jadi memang replanting itu perlu banyak pembelajaran, jadi memang kita harapkan peningkatan produktivitasnya ke depan. Ya, saat ini masih stabil, nah memang ada pengurangan yang cukup besar dari buah luar, jadi memang karena memang ada perbaikan juga di beberapa pabrik, dan ini ke depan kita memang harus bicarakannya buah luar ini semakin challenging, mungkin bisa dibilang begitu, karena seperti kita baca juga banyak pabrik-pabrik tanpa kebun gitu ya, terus kemudian pabrik-pabrik berondolan gitu, itu merupakan isu-isu yang kita mesti address dan kita sedang address. Jadi memang itu masalah nasional. Kebetulan kita juga ada jurus-jurus untuk mengatasi itu yang nanti akan pada saatnya kita akan tentu sampaikan. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya untuk halaman berikutnya. Kalau karet memang sudah seperti perencana memang sudah tua, jadi memang terus menurun produksinya, tapi memang kita mau konversi ke sawit. Lanjut. Nah, untuk oleo itu memang di 2023 ini masih ada di buku kita, itu cukup menjanjikan hilir ya, seperti kita hilirisasi, karena kan kita temanya Indonesia ini nggak bisa cuman produksinya jual mentah, tapi kita hilirisasi. Nah, ini cukup menggembirakan, bisa disampaikan bahwa kita bisa lihat dari kapasitas produksi yang kernel crushing plant itu ya sudah 100% ya, jadi tadinya 67%, 77%, 100%. Jadi sangat promising gitu untuk hilir ke depan. Lanjut. Nah, kemudian semua itu tadi kan tiga komponen revenue dari BSP, yaitu sawit, karet, dan oleokimia. Kita bisa lihat konsolidasinya seperti ini. Memang selain volume tadi yang kita sudah bicarakan, penentu dari revenue itu harga. Harga juga memang year on year itu terjadi penurunan 10%. Ya, itu ya memang tadi harga tinggi itu pada setelah COVID, sekarang sudah mulai turun lagi gitu harganya. Jadi memang kita harus kembali ke produktivitas yang tinggi tadi, cost per ton yang lebih rendah dan lain sebagainya dan seterusnya. Kontribusi masih tetap kita bisa lihat di bawah itu dari CPO atau dari produk sawit itu yang paling besar ya, nanti bahkan akan 100% sawit semua, produk sawit semua, karena rubbernya pun kita konversi. Lanjut. Ya, laporan keuangan sudah dikeluarkan sesuai jadwal, jadi di situ kita bisa lihat, saya rasa sudah paham semua ya, memang kita masih menunggu, kita tentu on the way memperbaiki operation dan memperbaiki struktur permodalan untuk debt restructuring yang kemudian mudah-mudahan secepatnya akan terjadi. Mungkin begitu. Satu halaman sisa belakangnya mungkin, satu halaman ini ya. Jadi kalau ke depan overview-nya adalah kita masih memandang global demand untuk palm oil itu ya terus akan bertambah gitu ya, karena memang dari setiap hari dari pagi sampai malam itu kita nggak sadar pakai produk palm oil, dari pasta gigi sampai nggak hanya goreng es krim yang kita makan, lipstick yang kita pakai, makan coklat itu ada cocoa butter equivalent dari sawit, bahkan air susu untuk anak itu karena ada palmitic acid. Jadi kita menganggap bahwa akan terus demand dan price-nya itu stabil masa depan dan jangka panjang. Jadi yang kita harus lakukan adalah terus hilirisasi tadi, dan di hulu kita tingkatkan produktivitas tadi dengan bibit unggul, dan kemudian kita perbaiki capital structure ya. Dan best practice kita jalankan gitu ya, kita jalankan ya, dan kemudian perbaiki semua dari
infrastruktur, selain juga tadi bibit unggul, dan seterusnya. Saya rasa sudah ada gitu, mungkin terima kasih jika ada pertanyaan, kalau tidak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Andi. Bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi telah disampaikan paparan kinerja perseroan oleh Bapak Andi. Selanjutnya kami masih membuka sesi tanya jawab. Untuk sementara ini kami belum melihat ada pertanyaan yang masuk dalam kolom Q&A kami. Kami mempersilahkan Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan untuk dapat menuliskannya melalui fitur Q&A yang ada di layar Anda. Dengan wajib menyebutkan nama lengkap dan nama instansinya terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menuliskannya pada kolom Q&A. Kami masih membuka sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, sepertinya tidak ada pertanyaan untuk Public Expose tahunan kali ini. Mungkin penjelasan Pak Andi sudah sangat jelas sekali ya Pak ya, sehingga tidak perlu ada lagi pertanyaan. Baik, kalau begitu demikian sesi tanya jawab ini, kalau gitu bisa kita akhiri. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu investor yang telah menghadiri Public Expose tahunan secara online. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, dengan demikian Public Expose tahunan PT Bakri Sumatera Plantation terbuka telah selesai diselenggarakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu undangan atas kehadirannya secara online. Sampai berjumpa pada acara PT Bakri Sumatera Plantation Tbk lainnya, dan selamat sore.